Jika kamu memainkan game seperti di film ini, apa yang kamu pilih? Kembali ke kehidupan lamamu yang menyiksa, atau tetap memainkan game berbahaya dengan hadiah yang menggoda? Di sini Copycat, dan ini adalah alur cerita film Squid Game episode 2. Semua pemain yang masih selamat nampak terdiam. Pemain yang gugur dimasukkan ke dalam peti lalu dikremasi. Gi-hun berterima kasih pada Sang-woo dan si orang Pakistan yang telah menolongnya. Staf game mengumumkan 255 orang telah tereliminasi dan tersisa 201 orang. Sebagian pemain mulai menuai konflik dan menolak melanjutkan permainan. Staf menanggapinya dengan mengingatkan aturan nomor 2, yakni pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Sang-woo kemudian maju untuk bicara. Dia mengutarakan aturan nomor 3, yakni jika mayoritas pemain ingin berhenti bermain, maka permainan akan dihentikan. Karena itulah, pemain akan melakukan voting untuk melihat seberapa banyak yang ingin berhenti bermain. Namun sebelum itu, staf memperlihatkan sebanyak apa uang yang terkumpul setelah game yang pertama. Rupanya telah terkumpul hingga 25,5 miliar won dari total 45,6 miliar won. Tentu saja itu jumlah yang dapat merubah hati sebagian dari mereka. Staf mengatakan jika pemain yang selamat berhenti bermain, uang yang terkumpul akan dibagikan pada keluarga pemain yang telah gugur. Gi-hun menjadi orang yang pertama memilih tombol merah untuk berhenti bermain, tombol hijau untuk lanjut bermain. Tak heran setelah melihat uang tersebut, banyak orang yang secara instan ingin lanjut bermain. Mereka yang berubah pendirian beralasan jika kembali ke tempat asalnya pun tak merubah hidupnya lebih baik. Hingga kemudian, orang terakhir yang sangat menentukan ini pun maju ke depan dan melakukan votingnya. Staf mengucapkan salam perpisahan karena mayoritas pemain ingin menghentikan game ini. Namun, staf juga bilang jika game bisa dilanjutkan bila nanti mayoritas dari pemain ini ingin melanjutkan game. Semua pemain kembali diantarkan. Si orang Pakistan diturunkan bersama Sang-woo di lokasi yang sama. Dia kemudian bertanya apakah Sang-woo membawa ponselnya. Dia ingin ikut menelpon sebentar. Sang-woo kemudian mampir ke sebuah toko untuk membeli power bank dan mengizinkannya untuk menelpon. Sang-woo bahkan memberikan ongkos bis padanya karena dia berencana untuk berjalan jauh menuju tempatnya. Di lain tempat, Gi-hun melaporkan game maut ini pada polisi, mulai dari hadiahnya yang miliaran, pembantaian para pemain, hingga para stafnya yang menggunakan topeng. Para polisi malah menyangkanya gila. Gi-hun kemudian pulang dan menemukan ibunya tak berada di rumah. Dia kemudian pergi ke toko ibunya Sang-woo dan malah menemukan Sang-woo sedang melihat ibunya dari kejauhan. Rupanya, dia telah menjaminkan semua aset termasuk toko dan rumah ibunya. Begitupun utangnya telah mencapai 6 miliar won. Dia tak mampu pulang dan menghadapi ibunya dengan semua masalah itu. Sementara itu, ibunya Gi-hun ternyata berada di rumah sakit. Kakinya lebam karena diabetes dan perlu dirawat di rumah sakit. Tapi, dia memaksakan diri untuk pulang. Ibunya lebih memikirkan tentang biaya sewa rumahnya daripada kesehatannya. Merasa tak berdaya karena kesalahannya di masa lalu, Gi-hun berteriak jika dia akan mendapatkan uangnya. Sementara itu, Hwang yang bekerja sebagai detektif pergi ke kosan kakaknya karena dia telah lama tak memberi kabar. Pemilik kosan mengatakan jika kakaknya sudah lama tak kelihatan dan telat bayar sewa. Saat memperhatikan barang-barang milik kakaknya, Hwang menemukan kartu yang sempat dia lihat ketika Gi-hun memberikan laporan ke kantor polisi. Dia kemudian meminta alamat Gi-hun untuk menelusuri petunjuk yang dia temukan. Di lain tempat, Ali bermasalah dengan bosnya yang bertindak curang dengan menahan upah kerjanya. Bersamaan dengannya,
si pencopet juga sangat memerlukan uang untuk mendatangkan ibunya dari Korea Utara. Sementara itu, Sangwo menelpon ibunya. Ibunya bilang dia tak perlu dibelikan oleh-oleh apapun. Seperti biasa, dia selalu berlebihan dalam membanggakan Sangwo pada setiap orang yang datang ke tokonya. Namun kali ini, dia kena batunya. Di hadapan orang lain, dua detektif datang ke toko dan menyebutkan kasus yang tengah menjerat anaknya tersebut. Sangwo sepertinya ingin mengakhiri hidupnya. Untunglah seseorang mengetuk pintu kamarnya sehingga dia keluar untuk mengeceknya. Dia menemukan kartu yang sama kala diajak ikut bermain game untuk pertama kali. Tak kalah kesulitan, Gi-hun pun berupaya meminjam lagi uang untuk pengobatan ibunya, namun dia gagal. Tanpa Gi-hun duga, dia bertemu kembali dengan si kakek nomor 1. Dia bilang dia lagi menumpang hidup di rumah temannya. Dia kemudian bergabung dengan Gi-hun sambil menunggu hujan reda. Kehidupan di sini lebih menyiksa, ujar si kakek. Dia memutuskan untuk kembali ke tempat permainan daripada diam tak berbuat apa-apa hingga penyakit yang dia derita membunuhnya. Tentu saja, sebagai detektif, Hwang takkan membiarkan Gi-hun begitu saja. Dia kemudian mengamati pergerakan Gi-hun dan berhasil membuntuti staf Kim yang datang menjemput Gi-hun. Itulah alur cerita film Squid Game episode 2. Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like, komen, ataupun share-nya. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan melakukan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.